Bismillahirrahmanirrahim. Kaifiyatul nusuk al-hajj al-umrah. Cara niat ketika kita ingin melakukan ibadah haji atau umrah. Apabila seorang yang melaksanakan ibadah haji hanya haji saja tidak umrah, maka niatnya nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kalau hanya ingin niat haji saja, kalau hanya niat umrah saja berarti nawaitul umrata wa ahramtu biha. Kalau niat umrah, kalau niat dua-duanya haji dan umrah berarti nawaitul hajja wal umrata bihima. Idza arada an yahujja ya'tamil ma'an wa idza arada ihram an ghairi nawaitul hajja an fulan. Kalau dia hajinya atau umrahnya badal untuk orang lain, maka dia dianjurkan untuk menyebutkan nama orang tersebut. Contohnya nawaitul hajja an fulan bin fulan. Nawaitul hajja fulan bin fulan, ini kalau haji badal. Jadi dia menyebutkan nama orang yang dibadal, yang mubdal tadi, yang dibadalkan. Jadi siapa namanya? Dia niatkan nawaitul hajja an itu penting, an fulan bin fulan. Tak bisa dia niat nawaitul hajja wa umrah, niat tidak menyebutkan nama, maka jatuhnya haji tersebut untuk dia bohong berarti. Haji badal atau umrah badal. Niat ta'liq al-ihram fa yakun nawaitul ihram ka ihram bihi. Atau ada orang yang tak paham, tak ngerti, diajarkan niat haji tidak bisa. Diajarkan niat umrah tak paham juga. Kalau dia niat begini, saya niat seperti niatnya Ustaz itu sudah. Pokoknya apa yang dilihat nawaitul ihram ka ahram ka nawaitul ihram ka ihrami Zaid. Saya niat ihram seperti ihramnya Ustaz yang antum di depan dari itu tidak jadi masalah. Mentaklikkan niat. Mentaklikkan niat itu menggantungkan niat kepada orang lain. Taklik namanya taklik. Kalau dalam fikih lain ada juga namanya taklikut tolak, misalkan menggantungkan perceraian tapi dengan sesuatu itu ada. Tapi sekarang jarang dibaca karena penghulunya udah terlalu banyak acara. Bisa satu pernikahan satu harinya bisa 4 sampai 5. Jadi kalau dia udah nikah kan udah tanda tangan, foto, balik deh begitu. Pergi lagi ke tempat sana lagi, pergi lagi. Nah sehingga sudah tak pernah terdengar lagi dalam pernikahan itu taklik talak, tidak pernah lagi. Ya, sebenarnya itu merugikan pihak perempuan, menguntungkan pihak laki-laki. Jadi dia kalau tidak dibaca tak ada guna. Tapi dia tertulis di buku nikah. Nah kalau dulu itu dibaca. Contoh andainya bacaan itu di buku nikahnya, seandainya saya tidak memberikan nafkah kepada istri saya berapa bulan itu? 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan berturut-turut, maka jatuhlah talak 1 kan. Nah, jadi itu udah diikat dulu, namanya taklim. Nah, itu kalau tidak dibaca tidak berlaku. Kalau tidak
dibaca karena dia mentaklikkan, menjatuhkan talak kepada si istri tersebut, tapi dalam bentuk menggantungkan dengan sesuatu. Jika sesuatu itu terjadi, maka tidak perlu lagi si suami mengucapkan talak, karena talak sudah jatuh. Nah, itu namanya taklik. Taklik itu berbahaya, nggak bisa nggak bisa dimainkan. Misalkan contoh, seandainya kau keluar rumah, maka jatuhlah talak satu kepadamu. Seandainya dia keluar rumah, jatuh perceraian itu ya jatuh. Nah, keluar lagi rumah lagi, masuk ya, keluar lagi, jatuh lagi dua, keluar lagi, jatuh lagi tiga. Jadi tidak mengucapkan pun dia bisa bermain. Nah, itu berbahayanya taklik talak, lumayan berbahaya, tapi dari sisi lain menguntungkan pihak perempuan agar si laki-laki tersebut betul-betul bertanggung jawab. Tapi rata-rata sekarang dan dibaca lah. Kalau ingin minta boleh dibaca. Ini bisa menghulu bintang belah. Karena nggak baca bintang bawah. Niat taklik, kemudian sunnatul ihram. Sunnah sebelum memakai ihram. Nah, sunnah-sunnahnya apa saja? Qasus syarib wa tamshidus sya'ril lihya. Motong kumis, cukur kumis, kemudian menyisir rambut atau jenggotnya yang panjang disisir. Nah, saat sebelum ihram ini. Nanti kalau udah ihram jangan. Udah ihram tahu-tahu sisir jenggotnya panjang. Sisir tahu-tahu lepas. Nah, maka nanti kena dam. Kemudian natful ibir, apa aja yang misalkan harus dibersihkan bulu-bulu yang ada di badannya, bersihkan. Kalau menurut adzafir, motong kuku dipotong, ada sunnah. Ya, tidak wajib, tapi sunnah. Motong kuku, kemudian al-ghusl lil ihram, kemudian mandi, nah, itu sunnah. Kalau umroh sebentar, kalau haji itu lumayan lama. Dia ihram, kemudian nanti tawaf semuanya, kemudian selesainya nanti waktu setelah Jumratul Aqabah semuanya baru tahallul, baru nanti boleh melakukan yang lainnya, bisa 2 hari. Kalau umroh kan sebentar, artinya mandi, seandainya dia tidak potong kuku pun, tapi sunnah tetap disunnahkan. Halqul sya'rul ana, kemudian al-ghusl lil ihram, lubsul izar wa ridha jadidaini abyadaini, summa maksulain, dia menggunakan baju ihram. Bagi laki-laki 2 izar, 2 sarung berida yang biasa digunakan kain ihram itu, 2 buti itu. Jadidain, gunakan yang baru. Kalau memang nggak ada, yang ada sajalah. Yang disunahkan berwarna putih, tidak disunahkan berwarna hitam, tetap disunahkan berwarna putih. Seandainya dia pakai warna kuning misalnya, mungkin karena dia partai, dia tak mau idealis, tak mau warna yang maunya kuning. Tak tahu lah diterima ke atau tidak sama orang semua di sana. Dipakai kuning misalnya, boleh, tidak apa-apa. Tapi sunnahnya berwarna putih. Sama kayak kain kafan pun begitu juga. Kain kafan itu mau antum warna kuning ke hitam ke biru ke merah ke, terserah. Boleh saja. Boleh. Yang penting menutupi aurat, udah selesai.
Tapi sunnah putih. Tatyibul badan dunar ida, yaitu membersihkan badan dengan memberikan tatyibul badan. Pewangian itu boleh disemprotkan ke badan, biar wangi. Tapi itu dilakukan sebelum ihram ya, sebelum ihram. Lubsun na'lain, mungkin menggunakan sendal. Orang tidak pakai sendal misalnya, boleh kalau kuat ya. Gitu. Kalau dia kuat, tidak perlu dia pakai sendal. Tapi sunnah pakai sendal. Raka'atul ihram, yaqra'u fihima surat Al-Ikhlas. Sudah selesai semua, mandi, bersih-bersih, kemudian sholat 2 rakaat. Usolli sunnatul ihram raka'ataini lillahi ta'ala. Ini sunnah 2 rakaat sholat ihram. Bacaannya, surahnya yang gampang saja, yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian qul huwallahu ahad. Itu sudah cukup. Ya, dan afdalnya dilakukan di masjid. Dilakukan di masjid. Tapi kan rata-rata miqatnya kan di masjid. Di alam lah, bi'ir ali atau apa semuanya lah. Nah, itu kan miqat. Nah, setelah di miqat itu kan kita sholatnya di masjid itu, di masjid tersebut. Dia mendapatkan kesunahan. Jika seandainya ada orang tidak sholatnya di masjid itu, tidak apa-apa. Orang tidak sholat juga tidak jadi masalah. Seandainya dia tidak sholat, habis pakai baju ihram, karena mungkin rombongannya mau cepat, udah tahu udah naik bis ya, udah mau ditinggal ya, sudah ya, langsung saja naik bis. Kalaupun tidak sholat ihram, tidak jadi masalah, karena hukum sholat ihram itu hukumnya sunnah. Sholli sunnatul ihram raka'ataini lillahi ta'ala, sunnah. Kemudian at-talaffuz bin niyyah di awal talbiyah sirran wa yadhkuru fi ma nawa. Kemudian talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, sampai habis. Kemudian barulah niat haji atau niat umroh di bis tersebut sudah cukup. Atau setelah pakai ihram, setelah sholat tadi pun udah sholat semuanya, udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi, barulah niat. Kalau Nabi itu waktu itu niat di atas unta, Kalau kita niat di bis lah, kan bis sebelum masuk batas kan ada tulisan di atasnya itu kan, welcome Anda memasuki tanah haram. Sebelumnya kan kita akan dibimbing untuk niat. Setelah niat, sebelum memasuki batas haram tersebut. Kemudian menyembari lil muhrim an yashtarika fa yaqul Allahumma ahilni haitsu habastani fa ba'da dzalika law usrata hal maka aku bibili fidyatin kama sayati. Kemudian rukun haji ihram, kemudian al-wuquf di Arafah. Ini wukuf di Arafah, ini hukumnya wajib, bahwa ruknul a'zam fil haji. Wukuf di Arafah adalah rukun yang paling terbesar di dalam haji. Maka Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Man adraka Arafah qabla an yatlu al-fajru faqad adraka al-hajj. Barang siapa yang mendapatkan Arafah sebelum terbitnya fajar, faqad adraka al-hajj, maka dia telah mendapatkan haji. Bahkan Allah a'lamu dzanbi man waqafa bi Arafatin wa dhanna anna Allah lam yaghfir lahu. Saking besarnya kedudukan Arafah, sehingga dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa yang mendapatkan Arafah, kemudian dia berada di padang Arafah, dia duduk di padang Arafah,
dan dia menyangka bahwasanya Allah tidak mengampunkan dosanya, maka dia adalah orang yang paling termasuk melakukan dosa besar. Jadi tidak ada orang yang tidak diampunkan ketika dia berada di padang Arafah. Tidak ada sama sekali. Apapun dosanya, dosa dia di hadapan Allah, Allah pasti akan hapus. Allah pasti akan hapuskan. Tidak ada dosa yang tidak dihapuskan, terkecuali dosa yang berhubungan dengan manusia. Berhubungannya dengan manusia, kalau seandainya itu harta, dia wajib mengembalikan harta tersebut. Kalau seandainya itu dalam berbentuk menyakiti hati seseorang, dia wajib minta maaf. Tidak bisa dengan hanya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau hubungannya dengan Allah, kesalahan itu dalam bentuk hubungannya dengan Allah, maka sama sekali seseorang tersebut harus yakin Allah pasti akan mengampunkan dosa-dosanya. Wa qala Imam Al-Habibullah bin Ali bin Haddad wasifal hal fi sa'idil Arafah fi arafatin kulli dhanbin mukaffarun wa mughtafarun minna bi rahmatin ghafiri. Sesungguhnya di dalam Arafah setiap dosa itu terleburkan, setiap dosa itu terhapuskan. Maka hendaklah orang yang sudah berada di padang Arafah selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian waktu wukuf. Kapan waktu wukuf itu? Waktu wukuf itu yadkhul min zawal syams. Dia masuknya waktu dukhul itu setelah tergelincirnya matahari zuhur. Zuhur masuk zawal syams tasik di tanggal 9 di bulan Zulhijjah. Yaumit tasik ila fajril yaumil ashir, sampailah fajar yaumil ashir itu pada Arafah. Wal qadrul wajib minhu al-hudur bi ardi Arafah lahdatan mahin walau marran aw na'iman. Apakah harus berdiam-diam lama? Kalau bisa ini, tapi wajibnya seandainya dia melintasi saja itu sudah cukup. Misalkan dia melintasi padang Arafah, tapi pas udah waktunya tadi, udah jam 1 atau jam 2 udah masuk waktunya, dia duduknya sebentar. Di mana? Di kemahnya duduk. Habis itu dah pergi deh, keluar dia daripada Arafah, sah haji. Ya, walaupun hanya duduk sesaat atau hanya melintasi tempat tersebut. Kan kadang-kadang ada orang yang sakit, misalnya dia sakitnya haji, kemudian ambulan itu melewati padang Arafah, langsung dibawa ke rumah sakit dia, nggak apa-apa. Yang penting dia sudah berada di waktu yang tepat, dia sudah melintasi di padang Arafah, itu sudah cukup. Nah, itu untuk orang-orang yang biasa sakit, dia dibawa dengan ambulan. Biasanya ambulan itu berhenti sebentar, berarti nanti melanjutkan lagi bawa orang itu ke rumah sakit, atau mungkin baru diduduk di padang Arafah, tahu-tahu jatuh, kemudian dibawa ke rumah sakit. Ya apa? Berarti dia sudah termasuk wukuf di Arafah, walaupun sebentar, walaupun sejenak. Dalam kitab dalam ini dikatakan walau maran au na'iman, atau mungkin tidur sampai bangun tak bangun sore tidur, tidak apa-apa. Bingung nggak ya? Macam mana kita bisa tidur lah? Begitu haji tadi tidur. Bal illam ya'lam anna makan hawa, al-yawm hawa, sarfahan fa yasimu fi kulli hal. Atau mungkin dia begini, dia sesat nih. Dia kehilangan dari rombongan. Dia cari padang Arafah,
dia bingung, kan besar Marok, besar. Dia cari sana, cari sini. Dia tidak tahu bahwasanya tanah yang dia berdiri itu adalah padang Arafah. Dia tidak tahu. Tidak tahunya besok saya tak ada wukuf di Arafah. Dia bilang saya tak ada wukuf di Arafah. Lalu ditanya, sekarang ini kita di padang Arafah ini Arafah gitu. Dia tetap sah, tidak jadi masalah, walaupun dia tidak tahu. Atau mungkin dia duduk-duduk, tidak tahu hari ke-9 itu Arafah. Lalu besok dia tanya, hari ke-10 dia tanya, bila kita Arafah? Dan tadi kemarin tu kita sudah Arafah. Mungkin tidak ngerti atau tidak paham ni orang haji. Tadi kemarin kan kita sudah Arafah, sudah selesai sudah haji ni. Baru dia tahu kalau dia sudah wukuf di badan Arafah, tetap sah. Tidak jadi masalah. Yang penting wujudnya dia benar-benar pasti sudah berada di padang Arafah. Itu yang paling terpenting. Karena itu tak bisa digantikan. Wukuf di Arafah itu nanti tak bisa digantikan dengan tebusan, tidak bisa. Kalau yang lain masih bisa. Tapi kalau ini tidak bisa tergantikan. Kemudian wasyaratul waqif an yakuna ahlan lil ibadah, laysa wukuful mughma alaih wasaqran wal majnun. Dipastikan yang wukuf tadi bukanlah orang yang tidak sah. Siapa mereka yang tidak sah? Orang yang mabuk, orang yang majnun, orang gila. Nah, ini orang yang tidak ahlan lil ibadah. Artinya bukan orang yang dikatakan bisa untuk beribadah, tidak sah. Ibadahnya orang mabuk, tidak sah. Ibadahnya orang gila, selesai. Ini orang yang ahli ibadah, orang-orang yang adil, orang-orang yang mempunyai akal. Sama sunnah wukuf di Arafah. Al-ghuslu lil wukuf, mandi. Dia mandi dulu boleh. Dukhulu Arafah ba'da zawal, dia masuk ke Arafah setelah tergelincirnya matahari. Al-jam'u bainal asrain, zuhur wal asar taqdiman. Jadi dia salat zuhur dan asar jamak takdim, biar enak, biar selesai. Karena setelah itu nanti maghribnya dia langsung ke Musdalifah kan. Dia harus ke Musdalifah, jadi tidak usah repot lagi. Kemudian al-iktsar minal adhkar min tasbih, memperbanyak zikir di padang Arafah. Apa zikirnya? Tasbih, tahlil, tilawatul Quran, baca Al-Quran, wassalatu ala Nabi, kemudian sholat bersolawat kepada Nabi Muhammad, kemudian doa, banyak-banyak berdoa disertai dengan nangis. Nah, itu yang penting. Jadi betul-betul dihadirkan hati tersebut dengan tangisan penyesalan, dengan tangisan dosa yang selama ini kita lakukan. Jadi dibuat nangis harus. Artinya itu seperti hampir wajib. Fa'ilam tabku fatabakau, kalau tak bisa tangis, ditangiskan betul. Itulah pentingnya di padang Arafah ada seorang pembimbing yang betul-betul membawa kita untuk menyadarkan diri kita atas dosa yang selama ini kita lakukan. Jadi itu sangat penting sekali, ya, disertai dengan tangisan. Ya, tapi kalau yang bawanya pemimpin yang tidak nangis, repot urusan. Makanya khutbah Arafah tidak bisa seperti ceramah-ceramah biasa. Dia hampir mirip dengan khutbah Jumat, hampir gitu. Jadi serius, agak sedikit serius. Artinya betul-betul mendalam kalimatnya, kemudian menegaskan kepada jamaah tersebut untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah, mengingatkan kematian, semua itu diingatkan terus sehingga jamaah tersebut mengeluarkan air mata penyesalan. Nah, orang yang udah kenapa sih harus nangis, Ibu? Iya,
Karena nanti air mata itu bisa apa? Bahasanya itu memadamkan api neraka. Tangisan yang pernah keluar dari mata kita, tangisan karena takut kepada Allah, itu ada satu jaminan air mata itu nanti yang akan memadamkan api neraka, menyelamatkan kita. Jadi air mata khasyah, air mata karena takut kepada Allah. Selama ini kan kita kan kalau keluar air mata itu karena dunia, ditinggal orang yang mencintai, atau yang kedua dikarenakan dunia, bukan karena Allah, bukan karena dosa kita, bukan. Kita tidak pernah menangis karena dosa. Kalau tidak pernah menangis karena dosa, na'udzubillah min dzalik, berarti hatinya terlalu keras. Kalau ustadz itu memberikan misalkan suatu ceramah dan dia mengingatkan kematian atau semuanya, dan kita sama sekali tidak tergerak hatinya, berarti yang punya penyakit itu kita, hati kita yang terlalu keras. Penyebab hati keras itu banyak. Yang antaranya kata Nabi, banyak tertawa di masjid itu kasratullah. Enak kasratullah tumitul qalb. Orang banyak ketawa, itu ketawa boleh, tapi jangan terlalu banyak ketawa. Itu orang terlalu banyak ketawa itu mematikan hati, keras hati, terlalu keras hati. Itu sulit untuk menerima nasihat. Ya, dia ketika mendengarkan nasihat yang membawa dia untuk kematian, sama sekali tidak terenyah hatinya untuk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diingatkan orang tuanya, bagaimana perjuangan orang tuanya, yang orang tuanya sudah meninggal, diingatkan kembali tentang perjuangan orang tua yang sudah meninggal, pun tidak membuat dia menguraikan air mata. Ini kalau udah macam begini, ini hati-hati. Berarti introspeksi diri, berarti hatinya terlalu keras. Kalau udah hati terlalu keras itu repot urusan itu. Hatinya terlalu keras. Nah, dan di waktu padang Arafah, ya memang dianjurkan kita untuk menangis. Artinya nangis bukan depan-depan orang itu nangis dalam artian betul-betul mengingat akan dosa yang selama ini kita lakukan. Sebayangkan Bapak Ibu, misalkan ada orang haji umurnya 60 tahun, umurnya 70 tahun haji. Berarti kan udah 70 tahun misalkan dia berangkat pergi haji. Berapa banyak dosa yang selama ini dia lakukan dalam hidup selama 70 tahun tadi. Ya Allah, ini kesempatan dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian istiqbal qiblah mu'attahah. Adapun bacaan terserah. Tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Baca Quran, selawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak. Ini ada bacaan khusus tentang zikir Arafah. Zikir Arafah ada khusus untuk dibaca. Tapi kadang malas baca ayat itu, doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Kan kalau mengikuti panduan kadang-kadang repot, ya. Apalagi waktu tawaf, bawa buku digantung ke leher, bawa buku senggol jatuh lagi. Iya kalau hafal, tak hafal, buka lagi, buka senggol kiri jatuh. Akhirnya tak jadi baca-baca. Yang ada manas uang nanti. Manas, udah manas, alhamdulillah lagi ibadah Allah untuk maaf sama orang sudah tutup bukunya,
fokuskan badan tetap fokus ke Ka'bah, ya sudah. Terus baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu aja Ustaz, iya itu aja. Terus ya, kalau ada Ustaz yang bimbingnya enak kan begitu. Kalau yang bimbingnya tidak ada atau enggak, kalau jemaah Indonesia kan sekarang keras kan, ada yang dibimbing di situ, kemudian yang lain mengikuti kan begitu biasanya. Ya, kalau misalkan yang mimpin pun pelan-pelan juga, apa dibaca Ustaz depannya gitu. Yang di belakangnya tak tahu gak baca, dia tahu cuma ngikut ya. Baca tak tahu mau ngapal, mana nak ngapal satu buku itu. Gila Ustaz suruh saya ngapal satu buku gitu. Suka-suka saya dibanding baca gitu. Nak ngapal itu tak bisa, susah. Tutup, baca saja. Rabbana atina sebanyak-banyaknya, setawak-tawak itu Rabbana atina tak apa. Nanti disai lagi sama Rabbana atina fid dunya hasanah. Terus apa yang kita mintakan? Udah pokok itu doa sapu jaga dia udah oke dah semua dah tu. Udah tak usah bingung-bingung lagi dah. Semua kebaikan kita minta. Tapi kalau memang mampu membacanya dengan zikir-zikir yang maksurat, zikir-zikir yang ditentukan, ya enggak jadi masalah. Kalau di Arafah sih di padang Arafahnya mungkin enak. Karena kan kita kan duduk di kemah, kemudian bisa baca Al-Quran, bisa baca zikir, sholawat, pegang tasbih. Sholawatnya pakai sholawat Ibrahim, pakai sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Nah itu jadi enak lah kalau di padang Arafah. Apalagi padang Arafah sekarang kan udah disiapkan tenda yang sifatnya bukan lagi pemanas-panasan. Tendanya udah sejuk, enak, lengkap lah intinya udah. Untuk ibadah itu memang asik. Kalau kami dulu tendanya ala kadar. Kalau tenda Indonesia itu enak. Kalau tendanya kami, saya kan ikut Yaman. Tendanya itu AC-nya pun AC ala kadar itu. AC padang pasir itu lah. AC air itu. Ya, yang penting duduk di Arafah, zikir apa semuanya. Nikmat intinya kalau dikerjakan semangat, insyaallah nikmat. Tidak penting lah tempat atau apa semuanya. Ya terkadang kita yang terlalu manja saja. Kalau yang udah tak mikirkan lagi tempat, yang penting nikmat ibadah bisa semuanya udah terpikirkan. Kadang-kadang dikasih tempat yang nyaman juga malah lain cerita. Ada baring-baring, tidur, ngomong ini apa semuanya kan sama saja. Artinya tidak fokus dalam bentuk ibadah. Tapi kembali lagi tidurnya orang yang rukuk itu pun terhitung ibadah sudah. Tapi kan sayang, eman saja waktu-waktu yang mustajabat, waktu-waktu yang seandainya dia itu berdoa, banyak sekali jaminan untuk dikabulkan Allah, dia tidak mengambil kesempatan tadi. Ya kan sayang. Duduk di padang Arafah, jutaan manusia yang ingin duduk di padang Arafah, sedangkan dia ditakdirkan Allah untuk duduk di sana, tapi dia tidak mengambil kesempatan itu baik. Itu yang sangat sayang sekali. Kemudian wa awwaluha suratul hasyr. Kalau mau baca tilawatul Qur'annya banyak. Misalkan dikatakan di sini baca la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca 100 kali. Kemudian subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 100 kali. Kemudian baca surat Al-Hasyr, kemudian baca surat Al-Ikhlas 1000 kali,
Fatihah 100 kali. Nah, ini kan yang dibaca ketika rukuk di padang Arafah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad 1000 kali. Ya, ini kan eman kalau tidak dibaca. Sayang. Wa afdaluha sholatu ibrahimiyah. Kalau sholawat ya tepatnya sholawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu doa sholawat yang paling afdal. Kalau sholawat yang lain boleh, Ustaz boleh, tidak apa-apa. Sholawat Jibril misalnya boleh. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau tidak lama dikatakan sholawat Jibril. Jadi kan di YouTube itu kan sering bilang sholawat Jibril, atau ustaz-ustaz juga sering bilang sholawat Jibril. Sedangkan jemaahnya tidak ngerti apa sholawat Jibril. Apa sebenarnya sholawat Jibril itu? Kan sallallahu alaihi Muhammad. Ya kenapa dikatakan sholawat Jibril? Harus tahu sholawat Jibril itu begini. Ceritanya begini. Ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala Sayyidatuna Hawa. Sayyidina Adam, Nabi Adam itu ingin memegang Hawa. Kan begitu. Lalu kata malaikat Jibril, "Mah ya Adam, jangan. Kau belum disahkan untuk memegang Hawa." Lalu Adam protes. Nabi Adam bilang, "Malaikat, ini nih Allah ciptakan untukku. Untuk siapa lagi?" Betul, memang dia diciptakan untukmu, tapi engkau boleh memegangnya setelah kau memberikan maharnya. Lalu Nabi Adam bingung, apa maharnya? Lalu Jibril mengatakan, bertanya kepada Allah. Maka maharnya Nabi Adam mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad dengan ucapan tadi sallallahu alaihi Muhammad. Jadi maharnya salawat. Makanya digelar dengan salawat Jibril. Maharnya salawat. Jadi boleh Ustaz sekarang maharnya salawat. Sekarang maharnya salawat. Siapa yang mau? Tidak boleh. Sekarang tidak boleh. Itu hanya untuk Nabi Adam alaihi salam. Dikatakan berapa kali? Kan 10 kan? Bacalah Nabi Adam 10 kali dengan sholawat Jibril. Yang mana dikenal dengan sholawat Jibril. Jibril yang memerintahkan untuk sholawat sallallahu alaihi Muhammad. Setelah sholawat barulah Adam diperbolehkan untuk memegang Bunda Hawa, Siti Hawa tersebut. Kira begitu, biar ngerti. Kan sering kita dengar sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sholawat Jibril ya. Tidak arti makna asbab sholawat tersebut. Kemudian al-buruzu li syamsi inda sakhrati tahta Jabal Rahmah. Kalau memang bisa, yaitu pergi ke Jabal Rahmah. Kalau bisa, kalau mampu, kalau tidak mampu pun tidak jadi masalah. Kan ini sunnah. Untuk pergi ke Jabal Rahmah jauh, tinggi lagi. Bukan soal jauh dan tingginya, ramainya itu yang pusing itu ramai. Kalau di waktu haji dia ramai, kalau di waktu umroh ya enak-enak aja perginya. Pergi ke Jabal Rahmah, ayo pergi kalau sekarang. Tapi kalau di waktu haji susah. Saya tak dapat waktu ke sana lama, jauh, udah jauh ramai lagi, panas lagi. Akhirnya saya berhenti, duduklah saya. Pas duduk tengok ada orang jual pecel. Rupanya orang Indonesia. Duduk saya situ. Rupanya orang Madura. Saya ngomong Madura. Saya ngomong jual pecel. Makan pecel. Lama pula tak kena pecel.
Aduh, ada pecal. Pandai pula cari tempat ya. Lagi orang mau ke mana? Ke Jabal Rahmah. Habis tengok Jabal Rahmah jauhnya, ya Allah. Mau pergi, tinggal pandang tak sampai Jabal Rahmah. Kalau bisa sunnah untuk sampai ke Jabal Rahmah. Apa kata orang sekarang Jabal Rahmah ini? Tempat cinta dan kasih sayang untuk menulis menulis jodoh ya. Enggak juga sih sebenarnya. Cuma diyakini begitu ya. Itu kan tergantung keyakinan ya. Karena yakinnya di situ ya, nanti ku tulis namamu di Jabal Rahmah kata dia. Banyak tulisan kayak di mana itu di Perancis gitu ya. Kalau di Perancis itu kan ada jembatan yang digembok gitu ya, digembok gitu ya, terus digembok dikunci kemudian kuncinya dibuang gitu. Ya kira-kira begitu iya enggak kalau mau diyakini silakan karena namanya pun indah, namanya pas pula rahmah itu kan apa? kasih sayang Yomul Marhamah kayak macam apa Valentine gitu ya. Yomul Marhamah hari kasih sayang gitu. Pada intinya enggak. Cuma dikait-kaitkan saja. Tapi tergantung keyakinan. Kalau memang dia meyakininya, syukur alhamdulillah tidak jadi masalah. Kemudian dia suami istri baru menikah kan, dia ke Jabal Rahmah. Dia mengambil janji di sana. Maharnya kan haji misalnya, jadi haji. Dia ikat janji di sana. Ya tidak apa-apa, bagus. Alhamdulillah. Dia saksi di tempat yang baik, di waktu yang baik. Ya tidak apa-apa. Ya, boleh. Daripada tadi digembok, kemudian dilempar kunci. Aneh-aneh juga kan. Yakini banyak juga yang meyakini. Saya pun bingung juga. Tapi orang itu tergantung keyakinan. Antum pergi ke Daeng Menambun Mempawah. Itu sampai sekarang apa namanya itu? Bukan pohon kecil itu pohon kayu belian. Nah, itu buat beliau nambat ayamnya. Nah, cuman ikan ayamnya, cuman ada mistiknya di situ. Orang kalau gigit kayu beliannya itu digigit, tak boleh ngambilnya tak boleh tangan, harus pakai gigi. Nah, maka dia akan kayu. Antum tahu sekarang kayu beliannya dari tinggi sekarang sampai segini. Habis sampai segini. Tapi saya antum pergi aja, cuma akhirnya jauh. Sampai sekarang udah tak boleh lagi dah katanya. Dikurung. Udah tak boleh lagi. Karena udah sampai segini ada. Habis. Kayu belian. Habis. Mistik ya kuat. Orang kita ni karena yang ziarah ke situ itu bukan hanya orang Islam. Semua suku itu ziarah ke tempat beliau itu. Orang Cina ziarah ke sana ke atas tuh. Begini karena banyak hoki juga. Kalau pengen bisnis atau apa itu pergi dia ke sana. Itu berat juga. Itu mau diberikan paham itu kalau pergi ke tempat begitu niat yang salah tauhidnya nanti hancur lebur nanti. Kalau saya pergi sampai saya turun lagi ke bawah ke gunung ada telapak kaki, saya pergi telapak kaki, sok telapak kaki, saya bilang ini bukan telapak kaki ini sih. Cuman diyakini itu telapak kaki.
Wallahu a'lam. Jauh gitu saya, jauh. Ya sekedar tahu saja. Biar tak ada kata kalau kata orang ini kan tak sedap kata orang. Dan saya tak suka kalau kata orang. Biar saya pergi seorang, pergi ramai-ramai rombongan, ayo kita pergi ke sana. Kata orang. Ada lagi katanya naiknya berapa, turunnya berapa. Pasti tak ada sama. Itu pun bingung kat saya tu. Memang betul sih. Tapi kan kembali lagi psikolog kita kan kalau naik sama turun itu kan berbeda, capeknya berbeda, mau ngitungnya itu kan ya begitulah gitu. Kata dia 400 pasti nanti turunnya bisa kurang, bisa jadi. Kita tanya ya tukang tangga ya, dulu itulah yang buat itu siapa? Dia ada. Cuman ya diyakini seperti itu. Tapi hati-hati juga hal-hal yang sifatnya ketauhidan lebih baik jangan. Tapi kalau meyakini, sekedar meyakini biasa-biasa saja ya enggak apa-apa, silakan saja. Kemudian orang itu kan tergantung keyakinan. Ingat ya, orang itu tergantung keyakinan. Kalau yakin betul tak ada dulu di kata guru saya itu begini, kamin gabrin yuzar sahibuhu finnar. Dia ini yakin setiap dia ziarah kubur nih hajat dia itu dikabulkan terus. Dia yakin dia pergi ini padahal yang dalam kubur nih kena siksa. Tapi karena keyakinan dia dengan kuburan tadi, Allah tuh berikan tuh tergantung keyakinan. Kalau antum yakin insyaallah jadi. Tapi kalau tak yakin, kuburan campur pun lah didatangi, tapi tak yakin, tak selesai itu. Tapi kalau yakin benar, yakin insyaallah. Makanya kalau bab yakin itu harus ditanamkan terlebih dahulu. Kalau tak yakin tak bisa. Orang hipnotis ya yakin dulu, kalau tidak yakin tak bisa. Al-buruz li syamsi inda sakhrati tahta jabal rahmah. Buruz li syams artinya biar kita tuh dikenakan matahari di waktu berdiri di jabal rahmah. Tadi itu kalau bisa sunnah. Kemudian al-jam'u bainal lail wan nahar, al-hudur fi Arafah lailan wa nahar. Kita hadir di Arafah itu diusahakan malamnya dapat, siangnya juga dapat. Wa yahsulu dzalika bi an yakuna fi waqti ghurub syams, sampai terbenamnya matahari kan. Udah terbenamnya matahari, udah terbenam matahari barulah kita yaitu jam takhir dari maghrib al isya idza qala al-adzan annahu yusalliha qabla khurujil waqtul ikhtiyar fi Muzdalifah. Sebenarnya sunnahnya jamak akhir. Karena nanti sholatnya nanti di Muzdalifah kan. Nanti kan dia kan berjalan tuh dari Arafah ke Muzdalifah. Lumayan jauh ya. Lumayan jauh. Jamaah haji kita tahun ini kayaknya yang terlantar, betul-betul terlantar di mana? Dari Muzdalifah. Selesai Muzdalifah mau ke Jumrah ya. Itu banyak sekali kesulitan. Kemudian niat jam takhir di maghrib al-isya iza, tapi kalau seandainya yakin, tapi seandainya tidak yakin, lebih baik jamak takdim. Boleh itu jamak takdim. Jamak takdim di padang Arafah, jamak takdim berarti maghrib dan isya. Nah, habis itu baru pergi ke Muzdalifah. Di Muzdalifah sudah tenang karena sudah sholat. Kalau bisa ya jamak akhir. Kalau memang enak ya jamak akhir. Soalnya menggablah khuruj waqtul ikhtiyar di Muzdalifah wa sulusul lail awal. Kalau yakin sampainya nanti misalkan jam 10, jam 9 di Muzdalifah, lebih baik sholat isya maghrib di
di sana. Wakilan nisfulail, atau memang sampainya di sana setengah 12 misalkan. Nah, apa? Enak. Kan sebentar saja itu, perginya sebentar. Ya, dulu bermalam, apa kalau kata orang itu bilang apa? Mabit itu apa namanya? Dia bilang bintang apa? Apa kalau jemaah haji bilang itu kampung bintang apa namanya? Karena kan dia ngelihat banyak lihat bintang begitu. Di malam di Musdalifah itu kan terbaring gitu kan, udah ambil apa? Ambil batu gitu. Kemudian kita kan terbaring di sana tuh. Itu emang enak sih. Apa namanya? Los, begitu kan los kan? Ini bintang sampai terbaring. Kalau saya dulu baring-baring lah pokoknya, lintang bukang lah pokoknya. Memang letih benar itu, letih benar. Dari Musdalifah tuh memang apa aja di situ terbaring. Enggak penting tempat, enggak penting apa tuh. Nah subuh nanti baru bergerak untuk ke jumroh kan begitu. Bergerak. Wa sulusul lail awal wa qila nisful lail adafu ila Musdalifah ba'da zawal as-sufrah lailan. Udah Musdalifah udah mau maghrib atau boleh untuk ke Musdalifah. Ini sunnah wukuf di Arafah. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya lewat-lewatkan baca-baca begini aja. Beginilah bab haji begitu. Kalau belum mau pergi haji, tidak penting benar. Tapi kalau udah mau pergi haji, baru udah belajar, baru udah dipelajari. Yang belajar, yang dengarkan bab haji pusing nggak kepala. Tapi yang udah pergi haji, insya Allah ada gambar. Disambung. Saya waktu belum pergi haji pun pas bab haji, saya ngelongok ya. Apa Ustaz ni tadi? Kuta Ka'bah. Wukuf Arafah, apa Arafah? Musdalifah, jumroh, apa tak hati-hati. Ya pusing kepala. Yang tak pusing itu siapa? Orang yang udah pergi. Oh gitu, Pak Ustaz menjelaskan di payah-payah benar. Sampai di sana tanya macam mana? Dia duduk-duduk ya, kan? Harus begini. Sampai di sana tanya gimana? Begitu. Begitulah haji atau umroh lah. Antum manasik umroh. Macam mana ustadznya? Antum belum pernah pergi manasik, belum pernah pergi umroh. Kemudian duduk manasik dengan ustadznya panjang lebar jelaskan manasik. Ini begini. Pas sampai ke sana, macam gini ya apa? Kan? Tak ada payah-payah benar kan? Antum turun pakai ihram atau di Jeddah atau apa kan? Sampai mabit, antum pikirkan jalan dari coba di mana tadi? Ihram kan? Kata ustaz nanti bersihkan ini. Macam mana ya? Susah ke tak ada nanti. Sampai di sana tak ada. Mandi biasa je. Mandi, tak mau mandi udah. Mandi selesai. Habis mandi pakai ihramnya begini ya sudah. Antum payah. Pakai yang gini. Anak-anak benar ya kan. Akhirnya yang penting menutupi ya. Entar harus begini ya. Ini begini ya. Mau api-api sih lah. Masyarakat gimana sebenarnya kan. Pas sudah di sana seminggu 3 kali semuanya manasik. Upo cuma macam gini sini 5 menit mana aku bisa gitu dia kan. Ya begitu lah. Kalau udah sampai di sana kan ilmunya sudah berbeda. Jadi kalau ditanya siapa yang paling alim dalam ilmu haji atau umroh, orang yang ada di sana. Ya orang yang duduk di sana itu dia udah paham, lebih paham daripada ustadz yang ngajar di Indonesia. Kenapa? Karena dia lebih ngerti. Dia hari-hari ngurus orang umroh, ngurus orang haji, macam mana begini. Dia lebih paham. Kira-kira begitulah. Wallahu a'lam. Masalah pakai tanya. Nanti antum pusing juga nanti. Ya kalau yang nanya nanti
Pak Ustadz macam mana Musdalifah Pak Ustadz? Nah, saya bingung juga nanti mau menjelaskannya. Nanti kalau pergi ke sana baru sampai bisa ke sana. Ini kita masuk saja ke bab hukumnya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.